Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya, amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-6, Sistem Informasi Akuntansi mengenai Sistem Pembelian. Sistem informasi akuntansi pembelian adalah sistem informasi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan sesuai dengan harga yang berlaku yang berguna untuk keberhasilan operasional perusahaan. Jadi, tujuan sistem informasi akuntansi pembelian ini untuk mempertahankan bisnis perusahaan secara going concern. Selanjutnya, adanya transaksi pembelian ini mengakibatkan terjadinya perubahan posisi aset dan liabilitas perusahaan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, apabila perencanaan pembelian dilaksanakan kurang baik, maka dapat mempengaruhi aset dan hasil kinerja bisnis perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa cara dalam transaksi pembelian. Yang pertama, pembelian dapat dilakukan secara tunai. Yang kedua, pembelian dapat dilakukan secara kredit. Yang ketiga, pembelian dapat dilakukan secara tender. Yang keempat, pembelian dapat dilakukan dengan cara impor. Yang kelima, pembelian dapat dilakukan secara komisi. Yang keenam, pembelian dapat dilakukan di pasar berjangka. Yang ketujuh, pembelian dapat dilakukan secara cicilan pada sewa guna usaha atau leasing. Yang kedelapan, pembelian dapat dilakukan secara kontrak. Yang kesembilan, pembelian dapat dilakukan melalui perantara. Dan yang terakhir, pembelian dapat dilakukan secara reimburse. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian. Yang pertama, harus ada surat permintaan pembelian. Yang kedua, adanya surat permintaan penawaran harga. Yang ketiga, adanya dokumen pesanan pembelian. Yang keempat, adanya memo debit untuk mencatat retur pembelian. Yang kelima, adanya surat perubahan pesanan pembelian. Yang keenam, dibuatlah laporan penerimaan barang, dan yang terakhir harus ada faktur pembelian. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pembelian. Yang pertama, adanya register bukti kas keluar. Selanjutnya, dibutuhkan jurnal pembelian, lalu dibuatkan kartu utang dan kartu persediaan. Selanjutnya, terdapat fungsi-fungsi yang berhubungan dengan unit organisasi yang dibutuhkan dalam sistem pembelian. Yang pertama, dimulai dari fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang telah diterima dari fungsi penerimaan. Selanjutnya yang kedua, ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih, dan menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok yang dipilih. Selanjutnya, ada fungsi penerimaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok untuk menentukan apakah ada atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada fungsi akuntansi yang berhubungan untuk mencatat transaksi pembelian, yaitu mencatat utang atas transaksi pembelian secara kredit dan mencatat di akun persediaan. Selanjutnya, bagaimana prosedur sistem pembelian? Yang pertama dimulai dari fungsi gudang, yaitu mengajukan permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Selanjutnya, fungsi pembelian melakukan permintaan penawaran harga kepada pemasok. Selanjutnya, fungsi pembelian ini menerima penawaran harga dari berbagai pemasok. Selanjutnya, fungsi pembelian menentukan pemasok yang telah dipilih dan melakukan pesanan pembelian. Selanjutnya, pemasok mengirimkan barang kepada fungsi penerimaan, dan fungsi penerimaan ini harus melakukan pemeriksaan barang yang dikirim oleh pemasok.
Selanjutnya, fungsi penerimaan ini melakukan pengiriman barang kepada gudang untuk dilakukan penyimpanan barang. Selanjutnya, fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan barang yang dikirim kepada fungsi akuntansi. Selanjutnya, fungsi akuntansi juga menerima faktur tagihan dari pemasok dan memproses proses transaksi pembelian ini. Nah, ini tadi penjelasannya yang digambar sudah saya jelaskan, prosedur sistem pembelian. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem pembelian. Yang pertama, informasi jenis persediaan yang mencapai titik pesanan kembali atau adanya reorder point. Yang kedua, informasi pesanan pembelian yang dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, informasi pesanan pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, informasi total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, informasi saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang terakhir, informasi tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuat flowchart untuk transaksi pembelian, kita harus mengetahui dulu bentuk-bentuk flowchart dokumen ini atau simbol yang terdapat di dokumen dalam transaksi pembelian. Simbol ini kalian bisa temukan di Microsoft Word atau di Microsoft Visio. Jadi ada simbol input, simbol output, kemudian ada simbol proses, bisa dilakukan secara manual atau dengan komputer atau secara online. Selanjutnya ada simbol penyimpanan. Selanjutnya ada simbol arus. Nah, kemudian ada contoh flowchart dari sistem pembelian secara tunai. Selanjutnya ada flowchart sistem pembelian secara kredit. Nah, yang terpenting yaitu bagaimana pengendalian internal yang efektif dalam sistem pembelian. Yang pertama, dilihat dari organisasinya. Organisasi ini harus melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antar unit organisasi. Seperti misalnya, fungsi pembelian harus dipisahkan dengan fungsi penerimaan. Dan fungsi penerimaan juga harus dipisahkan tugasnya dari fungsi penyimpanan barang. Selanjutnya yang kedua, pengendalian internal yang efektif bisa dilihat dari otorisasi dan pencatatannya, yaitu misalnya contohnya surat permintaan pembelian harus diotorisasi oleh fungsi gudang, atau misalnya surat pesanan pembelian harus diotorisasi oleh fungsi pembelian. Jadi, setiap dokumen harus diotorisasi oleh masing-masing bagian yang berhubungan dengan sistem pembelian. Selanjutnya, praktik dokumentasi yang sehat untuk pengendalian internal yang efektif yaitu harus dilakukan misalnya surat permintaan pembelian yang telah tercetak harus diberikan nomor urut dan harus diberikan tanggalnya, dan nanti penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Jadi setiap dokumen yang telah tercetak harus diberikan nomor urut dan diberikan tanggalnya dan harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika dilakukan audit, maka dapat lebih mudah untuk menelusuri dokumen tersebut, ya. Dan yang terpenting harus dibuatkan juga rekonsiliasi antara pencatatan yang ada di perusahaan dengan pencatatan yang ada di bank. Oke, selanjutnya kalian kerjakan tugas ini, yaitu tugasnya membuat prosedur dan flowchart untuk transaksi sistem pembelian secara tunai, atau bisa juga kalian buat prosedur dan flowchart untuk transaksi sistem pembelian secara kredit dalam kehidupan sehari-hari, serta berikan kelemahannya dan solusinya. Sekian presentasi dari saya di pertemuan ke-6 ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di forum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.